pemutaran video eh, di mana kita pendidikan anti korupsi dan sosialisasi SPI Pendidikan tahun 2026. Kemudian yang kedua terkait dengan sambutan ataupun pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh tim eh, Direktorat Jejaring Pendidikan KPK Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga nanti ada pemaparan materi sosialisasi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang keempat, nanti ada siap penutup berupa video dan panduan dalam mengakses dashboard data populasi. Kemudian kita sudah sampai di eh, acara pembukaan ya. Di sini pembukaan akan dibuka oleh Direktorat Jejaring Pendidikan yang akan diwakili oleh Bapak Diki Jeri. Eh, Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Amirul. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak? Monggo. Oke, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Narahubung SPI Pendidikan dari Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah, dan Kantor Kementerian Agama, kemudian Inspektorat tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Perkenalkan, saya Diki Jeri dari Direktorat Jejaring Pendidikan KPK. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 bagi Satuan Pendidikan di wilayah Jawa Tengah 2. Izinkan kami menyampaikan sedikit informasi tentang survei penilaian integritas pendidikan 2026 yang nantinya untuk teknis dan lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Frontier selaku mitra kerja dari KPK. SPI Pendidikan sendiri mempunyai latar belakang yaitu pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas pada prinsipnya berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan menjadi dengan hal tersebut KPK juga memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu melalui pendidikan formal, kemudian non formal, serta informal. KPK juga diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di setiap jejaring pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Upaya ini tentu saja dilakukan dengan kolaborasi penuh terhadap instansi yang memiliki kewenangan pendidikan, yaitu Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenak, kemudian Kemendagri beserta pemerintah daerah maupun memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk mengefektifkan strategi pendidikan anti korupsi, khususnya pada pendidikan formal, KPK tidak hanya memerlukan strategi dan menjalankan program-programnya, namun perlu PAK itu tersendiri, yaitu apakah upaya pendidikan anti korupsi yang dilakukan ini telah berhasil menciptakan generasi anti korupsi. Nah, hasil pengukuran efektivitas PAK ini diharapkan memberikan masukan penting bagi evaluasi program pendidikan anti korupsi yang lebih tepat sasaran. Karena outcome atau dampak dari pendidikan anti korupsi adalah terciptanya peserta didik yang berintegritas sebagai bagian dari upaya membentuk generasi anti korupsi dan juga sektor pendidikan yang berintegritas
untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Nah, kemudian apa itu SPI pendidikan? SPI pendidikan merupakan pengukuran efektivitas pendidikan anti korupsi dengan cara memetakan kondisi integritas pendidikan pada tiga aspek utama, yaitu karakter peserta didik, ekosistem pendidikan terkait pendidikan anti korupsi pada tata kelola pendidikan. Jadi ada tiga aspek tersebut. Nah, oleh karena itu SPI pendidikan mengukur upaya pendidikan anti korupsi oleh semua oleh semua jejaring pendidikan yang terlibat. Nah, karena KPK tidak akan mampu melakukan upaya pendidikan anti korupsi sendirian dan hanya akan efektif jika dijalankan melalui kolaborasi dari semua pihak, tentunya dari bantuan Bapak Ibu semua. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit untuk uh, fitur pendidikan itu apa saja. Nah, memetakan integritas pendidikan secara komprehensif dari sudut pandang outcome atau hasil dari upaya yang dilakukan, bukan mengukur output atau prosesnya. Nah, sehingga ukuran yang digunakan adalah apakah peserta didik ini telah memiliki karakter integritas atau anti korupsi. Nah, misalnya apakah siswa atau mahasiswa masih menganggap bahwa mencontek atau plagiat itu hal yang wajar? Apakah titip absen itu juga hal yang wajar? Nah, satuan pendidikan telah cukup kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Contohnya, apakah keteladanan dari kepala sekolah, guru, rektor, dosen, bahkan tenaga kependidikan? Nah, apakah ada risiko korupsi dalam penyelenggaraan tata kelola di sektor pendidikan? Seperti contohnya, bagaimana penerimaan siswa atau mahasiswa baru, kenaikan pangkat, pengelolaan keuangan, maupun pengadaan barang sektor pendidikan. Nah, kemudian pendidikan formal di seluruh jenjang secara nasional, baik jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian baik pada wilayah perkotaan maupun pedesaan, negeri maupun swasta, keagamaan maupun umum. Menggabungkan sudut pandang yang komprehensif dari banyak unsur, yaitu peserta didik, siswa atau mahasiswa, kemudian tenaga pendidik, baik guru ataupun dosen, kemudian pimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah ataupun pimpinan PT, kemudian yang terakhir adalah wali murid. Kemudian yang keempat yaitu memberikan rekomendasi atau perbaikan dari hasil survei untuk meningkatkan efektivitas implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, kemudian saya akan sedikit menjelaskan bagaimana timeline pada SPI pendidikan yang telah kita lalui di tahun 2021 uji coba provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Pada 50 satuan pendidikan yang lengkap mengisi form terdiri dari 17 sekolah dasar, 17 sekolah menengah pertama, kemudian 4 sekolah menengah atas, dan 12 perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 2022, survei untuk mendapatkan baseline dengan level estimation yang tersebar pada satuan pendidikan di 34 provinsi dan klaster luar negeri. Nah, perolehan data didapat 558 satuan pendidikan yang terdiri dari 256 sekolah dasar, 153 sekolah menengah pertama, 116 sekolah menengah atas, dan 33 perguruan tinggi. Sedangkan survei itu diisi oleh 32.678 responden. Nah, kemudian pada tahun 2023, survei pendidikan dilaksanakan untuk mendapatkan baseline dengan level estimasi nasional dan provinsi yang tersebar pada satuan pendidikan di 34 provinsi
dan klaster luar negeri. Nah, sedangkan pada tahun 2024, survei penilaian integritas pendidikan telah dilaksanakan dengan jangkauan lebih luas, yaitu pada level estimasi kabupaten atau kota dan seluruh domain perguruan tinggi, baik umum maupun keagamaan, yang melibatkan 36.888 satuan pendidikan jenjang dasar, menengah, maupun tinggi. Nah, pada tahun 2025 kemarin, KPK juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong perbaikan dari hasil 2024, terutama terhadap wilayah yang masih dalam kategori rendah. Nah, selanjutnya survei hanya akan dilakukan pada tahun genap dan MONEF serta pemantauan rencana aksi akan dilakukan pada tahun ganjil. Begitu seterusnya setiap 2 tahun. Jadi untuk tahun 2025 kemarin telah dilaksanakan monitoring untuk di tahun ini karena ini tahun genap. Nah, untuk di tahun depan lagi, untuk di tahun 2027 akan dilaksanakan juga monitoring evaluasi untuk hasil SPI pendidikan di tahun 2026. Nah, mungkin saya akan menyampaikan beberapa catatan penting terkait survei penilaian integritas pendidikan 2026 ini, yaitu salah satunya SPI Pendidikan menggambarkan kondisi integritas pendidikan secara nasional. Provinsi atau kabupaten kota tidak mengukur integritas pendidikan per satuan pendidikan. Jadi hanya menggambarkan kondisi di secara kota, tidak per satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Kemudian SPI Pendidikan ini pendidikan saat ini. Oleh karena itu, partisipasi dalam mengisi survei sangat berharga sekali. Responden diharapkan menjawab pertanyaan secara jujur. Nah, tidak terdapat implikasi apapun dari pelaksanaan kegiatan ini terhadap operasional satuan pendidikan, baik dari sisi keuangan, penilaian atau akreditasi sekolah, atau yang lainnya. Nah, untuk itu diharapkan agar instansi pusat pemangku kebijakan sektor pendidikan, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenak, LL Dikti, dan pimpinan satuan pendidikan dapat memberikan untuk menjawab secara objektif. Nah, jika ditemukan terdapat pengarahan untuk mengisi survei yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, maka akan mengurangi nilai indeks integritas personal. Nah, kemudian kerahasiaan informasi survei ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang satuan pendidikan maupun peresponden ini tidak akan dipublikasikan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Besar harapan kami untuk Bapak Ibu berpartisipasi penuh dalam survei penilaian integritas pendidikan 2026 ini. Nah, kemudian semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan integritas bangsa. Nah, langkah awal kita untuk ciptakan generasi berintegritas sebagai upaya Indonesia yang bersih dari korupsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Bapak Diki Jerry telah eh, sambutan ya untuk perwakilan dari Direktorat Jenderal. Selanjutnya mungkin kami akan eh, menyampaikan pada sosialisasi inti yaitu terkait dengan eh, pelaksanaan survei penilaian integritas pendidikan. Baik, oke, sebentar Bapak Ibu. Baik, eh, sebenarnya sudah disampaikan ya tadi bahwa pelaksanaan survei penilaian integritas pendidikan ini adalah
upaya untuk memotret dan memetakan kondisi integritas pendidikan, baik yang tercermin dalam perilaku peserta didik, kemudian ekosistem, termasuk juga dalam tata kelola pendidikan yang melingkupinya ya Bapak Ibu. Kemudian eh, nanti pada saat sosialisasi ini kami akan menjelaskan kepada mitra KPK dan termasuk juga satuan pendidikan yang tidak kalah penting adalah memastikan koordinasi dalam pelaksanaan survei ini berjalan dengan lancar, kemudian ingin menyampaikan terkait dengan penyampaian informasi dan termasuk juga penjelasan terkait dengan metodologi dan metode yang akan dipakai pada saat eh, apa namanya pada saat survei, pelaksanaan survei, termasuk juga alur bagaimana koordinasi antar jejaring Direktorat Jejaring Pendidikan dengan mitra dan termasuk juga satuan pendidikan seperti itu. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ini, Bapak Ibu, satuan pendidikan khususnya sangat krusial ya, karena satuan pendidikan merupakan ruang ataupun tempat di mana nilai-nilai integritas itu dijalankan dan dialami secara langsung. Oleh karena itu memang sangat dibutuhkan ini untuk satuan pendidikan dalam apa namanya sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya sebentar Bapak Ibu. Ya, baik. eh Untuk yang pertama ya, kita berbicara terkait dengan latar belakang. Latar belakang mengapa survei penilaian integritas ini penting untuk dilakukan. Yang pertama, karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sebut dengan KPK memiliki visi bersama mewujudkan negara anti korupsi menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian yang kedua, salah satu program yang dilaksanakan adalah Survei Penilaian Integritas Pendidikan atau yang kita sebut dengan SPI Pendidikan yang merupakan salah satu upaya pengukuran dampak dari program pendidikan anti korupsi atau yang kita sebut sebagai PAK. Dan yang ketiga adalah manifestasi misi KPK dalam aspek pendidikan formal, yakni meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Kemudian eh, di sini kalau kita melihat sekilas SPI pendidikan ataupun survei penilaian integritas pendidikan, kita melakukan pemetakan kondisi integritas pendidikan pada tiga aspek utama. Yang pertama terkait dengan karakter, kemudian ekosistem pendidikan terkait pendidikan anti korupsi dan yang terakhir adalah resiko korupsi pada tata kelola pendidikan. Nah, apa saja yang ingin kita lakukan selama survei penilaian integritas pendidikan ini berjalan? Yang pertama, kita melakukan ataupun memetakan integritas dari sudut pandang hasil ataupun outcome. Kemudian yang kedua, kita menjangkau seluruh jenjang pendidikan formal tingkat nasional hingga kabupaten ataupun kota. Dan yang ketiga, kita juga menggabungkan sudut pandang seperti peserta didik, tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, dan wali murid ataupun orang tua siswa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita tidak hanya menjalankan survei penilaian integritas pendidikan, namun juga memberikan rekomendasi ataupun perbaikan kepada pengampu kebijakan seperti mungkin dari dinas, kemudian Kemenak yang itu ada di wilayah kota atau nasional. Termasuk juga rekomendasi ini bisa disampaikan oleh dinas-dinas kepada satuan pendidikan nanti setelah keluar ya untuk indeks dan rekomendasinya. Kemudian ini penjelasan singkat Bapak Ibu terkait dengan perjalanan. Kami sudah memulai SPI pendidikan ini dari tahun 2000
tahun 2021 kita mencoba ataupun menguji coba ada 50 satdik dan 7.352 responden yang itu Jabar yang dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan akademisi. Kemudian di tahun 2022 kita eh, mencoba untuk memperbaiki ataupun mematangkan konstruk teori juga instrumen dan mencoba untuk menjangkau lebih di skala nasional dengan melibatkan 558 satdik dan sekitar 78 responden di level estimasi nasional yang kita libatkan, di mana ini juga dilaksanakan oleh Direktorat Jaring Pendidikan KPK dan bekerja sama dengan lembaga survei, akademisi, dan praktisi. Di tahun 2023 ada di sini ya Bapak Ibu bisa mungkin kita baca bersama-sama ada 3.108 satik yang kita yang kami libatkan dan ada 82.282 responden di sebelumnya memang skala nasional ini lebih eh, menjangkau lebih luas lagi di skala provinsi di tahun 2023 dan itu juga kami eh, merilis dalam bentuk e-reporting nasional dan provinsi dan masuk sebagai program prioritas nasional. Kemudian di tahun 2024 skalanya lebih besar lagi, tidak hanya dalam skala provinsi, namun skala kota dan kabupaten, di mana pengukuran melibatkan 38 provinsi dan 514 kota ataupun kabupaten, dan 9 lokasi juga di sekolah Indonesia yang berada di luar negeri, dan melibatkan 36.888 satuan pendidikan dengan jumlah responden 449.865. Kemudian di tahun 2025 kita tidak melakukan survei, namun melakukan MONEF ataupun monitoring evaluasi rekomendasi SPI pendidikan eh, yang itu hasil dari survei 2024 di mana untuk MONEF ini KPK berfokus mendampingi wilayah dengan indeks di bawah rata-rata dan termasuk juga melakukan observasi praktik apa saja, praktik-praktik baik yang apa namanya indeks pada provinsi dan nasional itu berada di apa namanya indeksnya di atas rata-rata. Nah, tahun ini 2026 kita kembali melakukan survei di skala kota ataupun kabupaten di mana pengukuran kondisi integritas pendidikan Indonesia ini melibatkan 46.000 satuan pendidikan. Kemudian siapa saja yang diajak untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan apa dengan KPK, eh, kami melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan yang pertama satuan pendidikan, kemudian yang kedua dengan instansi pembina yang di dalamnya ada Dinas Pendidikan, Pemda, Kantor ataupun Kanwil Kemenak, kemudian ada Kemendikbud dan lain sebagainya, dan termasuk juga bekerja sama dengan Inspektorat Pengawas ataupun yang disebut Inspektorat. Dan selain itu, KPK juga bekerja sama dengan pengampu kebijakan seperti Kemendikbud, Kemenak, Pemda, Bappenas, dan termasuk KPK internal. Dan yang kedua, untuk mitra lainnya adalah bekerja sama dengan akademisi, pemerhati pendidikan, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk apa memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengevaluasi capaian perbaikan dalam pembangunan integritas pendidikan, dan yang ketiga adalah tercapainya SDM dan ekosistem pendidikan yang berintegritas. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin perlu diperhatikan dan
satuan pendidikan mungkin yang sudah bergabung ataupun sudah tersampling pada tahun 2024 sudah apa eh, mendapatkan sosialisasi ya dari dinas maupun Kanwil Kemenak di daerah masing-masing bahwa hasil indeks nasional SPI Pendidikan 2024 itu eh, skornya 69,50. Nah, apa arti dari indeks ataupun skor 69,50 untuk nasional yang dilakukan oleh Direktorat Jejaring Pendidikan KPK? 69,50 ini kalau kita lihat di layar sebelah kanan Bapak Ibu, kita melakukan pengukuran, ada 5 pengukuran di mana kalau rentan di sini di bawah 62,50, sementara untuk korektif di sini 62,51 hingga 72,50, dan untuk adaptif di sini 72,51 hingga 82,50, dan untuk yang kuat di sini 82, 92,50, dan yang terakhir yang indeks yang pengukuran paling tinggi adalah 92,51 hingga 100. Artinya kalau kita kembali pada nilai indeks nasional 69,50, di sini masih berada di level korektif Bapak Ibu, di mana perbaikan pendidikan anti korupsi dan integritas yang perlu difokuskan pada eh, pembenahan tata kelola dan ekosistem seperti pada charting ataupun bagan yang ada di bawah di sini. Kalau kita melihat atau di breakdown per dimensi, eh, apa namanya, per dimensi hasil dari survei yang ada di kuesioner di sini, untuk karakter di sini terlihat memang sudah hijau ya, artinya adaptif di sini, ada berada di posisi tengah-tengah gitu ya, karakternya siswa, guru, pimpinan sekolah ataupun orang tua siswa itu karakternya sudah adaptif. Namun kalau kita lihat secara ekosistem dan tata kelola, ekosistem sendiri masih berada di level korektif, dan yang paling rendah ini manajemen kebijakan, terus kemudian administrasi melalui proses pengukuran melalui SPI Pendidikan 2024, tata kelolanya masih di rentan. Artinya ini masih sangat perlu menjadi bahan evaluasi ya ke depannya agar nanti bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah, untuk capaian perjenjang pendidikan sendiri di sini makin jenjang pendidikan makin tinggi. Ternyata dari surveinya itu makin rendah Bapak Ibu, walaupun masih di level korektif. Namun kalau kita lihat secara angka, SD ataupun MI di sini nilai indeksnya 71,83, sementara untuk SMP dan MTS di sini 71,08, dan SMA SMK ataupun sederajat di sini 70,37, dan untuk perguruan tinggi lebih rendah lagi yaitu 66,15. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin penyampaian indeks nasional secara singkat gitu ya, eh, untuk tahun 2024. Di sini kita kembali pada 2026, di mana kalau kita lihat waktu pelaksanaan ataupun timeline yang akan kita lakukan akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama terkait dengan prasurvei ataupun persiapan survei, dan yang kedua prasurvei di sini mulai dari Januari hingga Maret, Bapak Ibu. Kemudian untuk pengumpulan data survei dari April hingga untuk pengolahan data dan pelaporan ini eh, dimulai dari bulan Juni hingga Desember. Jadi total ada 12 bulan pekerjaan survei penilaian integritas pendidikan yang dilakukan pada tahun 2026. Apa saja apa namanya poin-poin dalam
Yang pertama untuk Januari hingga Maret, Bapak Ibu, untuk KPK sendiri internal dan beberapa mitra sudah melakukan persiapan kuesioner, kemudian melakukan persiapan infrastruktur, kemudian melakukan sosialisasi kepada mitra yaitu dinas ini, dan beberapa hari sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan. Jadi dengan timeline masih di waktu yang sama ya, sesuai dengan jadwal yaitu Januari hingga Maret, yaitu melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan. Setelah sosialisasi ini selesai, data populasi. Jadi dari satuan pendidikan diharapkan untuk melakukan data populasi yang penjelasan detailnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian selain itu kita melakukan koordinasi dengan mitra dan satuan pendidikan dan pelatihan enumerator, dan yang terakhir. Nah, di bulan April hingga Juli kita sudah ada di pengumpulan data survei, yaitu kita akan menjalankan ada 3 metode survei online Cawi dan Capi yang nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya detailnya. Kemudian ada quality control dan koordinasi dengan mitra dan satuan pendidikan kendala atau apa dan sebagainya dalam penguploadan ataupun rekap hasil dan lain sebagainya. Kemudian di Juni hingga Desember kita sudah melakukan pengolahan data, analisis dan review hasil survei dan pelaporan hasil survei hingga diseminasi hasil survei yang juga akan melibatkan mitra dan satuan pendidikan. Nah, setelah itu, eh, eh, di sini kita perlu penting untuk menyampaikan bahwa sebaran satuan pendidikan i- yang kita libatkan tahun 2026 itu sebanyak 46 lebih banyak dari tahun 2024, lebih banyak mungkin 9.668 apa keterlibatan satuan pendidikan tahun 2026 ini, di mana kalau kita lihat kita melibatkan 45.110 sekolah dasar hingga menengah dan 1.348 perguruan tinggi, dan juga kita melibatkan ada 9 negara, di mana 9 negara ini memiliki sekolah: Indonesia, Anda, Filipina, Jepang, Malaysia, Mesir, Myanmar, Singapura, dan Thailand, dengan total sekolah ada 98 yang ada di luar negeri. Kemudian, oh sorry, ya, mohon maaf ada kendala teknis tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini, untuk sebarannya, total wilayah di sini ada 6, Bapak Ibu. Ada wilayah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu luar negeri. Di mana untuk klaster 3, sorry, untuk Jawa Tengah itu berada di klaster 3. Untuk klaster di sini jumlahnya ada 119, dan kemudian kita melibatkan SD 5.745 dan SMP 4.893. Sementara untuk SMA di sini ada 310 dan perguruan tinggi ada 330, dengan total satuan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi di wilayah 3 di sini ada 11.278. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat siapa saja tahun 2026 ini yang akan menilai dalam pengisian kuesioner, Bapak Ibu, sederhananya itu adalah kepala sekolah ataupun pimpinan perguruan tinggi. Kemudian kita juga melibatkan guru ataupun dosen, atau yang bisa disebut tenaga pendidik, dan siswa dan mahasiswa. Sementara kita juga melibatkan orang tua daripada siswa dari sekolah dasar hingga menengah.
Nah, di sini detailnya terkait dengan pembagian eh, kriteria responden. Untuk peserta didik sendiri, perhatikan Bapak Ibu bahwa peserta didik siswa ataupun mahasiswa di sini yang kami butuhkan data populasi atau daftar siswa dan mahasiswa itu untuk siswa SD ataupun sederajat itu hanya kelas 4 dan kelas 5. Kemudian untuk siswa SMP ataupun sederajat itu hanya kelas 7 dan 8, siswa SMA dan atau sederajat kelas 10 dan 11. Di sini dari semester 3 dan semester 8. SMP dan SMA di luar dari kelas 4, 5, 7, 8, 10, 11 itu tidak perlu eh, di diunggah Bapak Ibu ataupun diverifikasi seperti itu datanya. Tidak perlu di submit ke kita seperti itu. Kemudian untuk orang tua, nah orang tua sendiri di sini berarti orang tua di sini hanya jenjang SD sampai SMA, untuk mahasiswa tidak dilibatkan. Berarti untuk orang tua juga kita meminta data populasi dari kelas 4 dan 5 untuk SD, 7 8 untuk SMP, 10 11 untuk SMA. Dan untuk tenaga pendidik di sini semua guru ataupun dan yang terakhir adalah kepala sekolah ataupun pimpinan sekolah ataupun pimpinan perguruan tinggi. Untuk pimpinan sekolah sendiri, Bapak Ibu nanti dalam dalam T dan lain sebagainya bisa nanti diwakilkan kepada PLT, karena untuk pimpinan sekolah tidak hanya kepala sekolah ya, tapi bisa pimpinan PLT dan eh, apa namanya yang lain-lainnya gitu. Nah, di sini terkait dengan eh, dimensi pengukuran, ada 3 dimensi yang akan kita ukur dalam survei tahun 2026. Yang pertama terkait dengan karakter peserta didik, kemudian ada ekosistem pendidikan dan tata kelola pendidikan. Alur berikut alur kegiatan Bapak Ibu, di mana yang pertama di sini eh, KPK melakukan sosialisasi dan melakukan permintaan verifikasi data populasi dan satdik yang sudah disediakan di dashboard kami. Kemudian Satuan Pendidikan akan melakukan verifikasi dan apa namanya, mengirimkan data populasi yang telah diverifikasi oleh SA, nanti akan bekerja sama dengan Frontier untuk melakukan sampling responden, di mana nanti sebagai bahan ataupun database pelaksanaan survei, eh, apa namanya, pelaksanaan seperti cleaning data, mengirimkan link kuesioner, online survei, CAPI dan CAWI kepada satuan pendidikan yang terpilih. Kemudian untuk satuan pendidikan di sini melakukan data isian kuesioner dari satuan pendidikan eh, ke KPK. Jadi pengisian ini nanti akan ada responden terpilih dari data populasi yang sudah disubmit oleh satuan pendidikan, kemudian wajib untuk mengisi kuesioner tersebut. Kemudian setelah itu dari KPK bekerja sama dengan Frontier itu akan melakukan apa namanya, pengolahan hasil survei berupa cleaning data, olah data, pembobotan, analisis hingga reporting, sehingga nanti hasil dari survei penilaian integritas pendidikan ini akan dikeluarkan indeks nasional, apa saran dan termasuk juga rekomendasi secara nasional yang nanti akan dikemas dalam desiminasi kepada satuan pendidikan, mitra dan lain sebagainya. Setelah itu, eh, di sini Bapak Ibu yang mungkin tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait dengan metode pengumpulan data survei penilaian integritas pendidikan, ada tiga
metode ataupun cara yang akan kita lakukan. Yang pertama terkait dengan metode online, kemudian cawi dan capi. Namun harapannya kita memprioritaskan menggunakan metode pengumpulan data by online seperti itu. Karena kenapa? Karena memang secara metodologi itu eh, kami berharap tidak ada apa namanya tidak ada eh, campur tangan dari pihak orang lain sehingga kemudian metode online integritas dengan cara melakukan pengisian secara mandiri. Jadi nanti ada data populasi, kemudian kita sudah mendapatkan nomor telepon atau email, langsung kemudian dikirimkan ke responden yang terpilih, elektronik yang dimiliki responden terpilihnya tersebut tanpa harus diketahui oleh orang lain. Namun, kita sadar bahwa nanti akan ada beberapa mungkin hambatan ataupun kendala gitu ya di pertengahan jalan. Oleh karena itu, kita menggunakan juga metode Cawi dan Capi yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk pengumpulan data online sendiri, di sini Bapak Ibu ada dua nomor yang perlu dicatat oleh Bapak Ibu satuan pendidikan maupun mitra bahwa KPK, Direktorat Jejaring Pendidikan, itu hanya menggunakan dua nomor Bapak Ibu. Jadi dua nomor ini yaitu 0811 21 198 198 atau 0811 41 198 198. Nah, dari dua ini nanti masking ataupun eh, tampilan WhatsApp blastnya itu nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti sama persis yang akan diterima oleh responden terpilih yaitu WhatsApp dari SPI Pendidikan Centang Hijau atau Centang Biru. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu selagi masih WhatsApp dari SPI Pendidikan Centang itu dari dua nomor ini itu bukan bukanlah apa namanya bukanlah maupun penipuan karena membutuhkan proses yang lama ya, mulai pendaftaran, verifikasi dan lain sebagainya ke Meta, WhatsApp dan provider dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir. Namun nanti juga perlu diwaspadai jika nanti di luar nomor dua nomor ini dan tidak SP pendidikannya tidak centang hijau berarti itu bukan dari KPK Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ditanyakan ke grup karena nanti setiap satuan pendidikan maupun mitra itu akan ada grup ya untuk ditanyakan apakah ini betul dari SPI atau bukan seperti itu. Nah, kemudian selain dari WhatsApp, ini kita juga menyediakan email blasting. Email blasting ini biasanya ada beberapa individu atau mungkin dari kepala sekolah atau rektor ataupun dosen, guru yang lebih nyaman mendapatkan kita kirimkan juga melalui email blasting dengan domain kpk.go.id, kemudian @frontier.co.id dengan subjek email survei penilaian integritas pendidikan 2026. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi, selain dari dua nomor ini dan dua domain pengirim untuk email blasting, itu bisa dipastikan itu bukan dari survei penilaian integritas pendidikan. Nah, ini mungkin kurang lebih tampilan yang akan diterima pada saat menerima email Bapak Ibu eh, untuk nanti akan kalau sudah mendapatkan link emailnya tinggal diklik mulai survei baru nanti akan dialihkan ke pertanyaan dan jawaban yang akan dijawab oleh Bapak Ibu semua. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa eh, kita memprioritaskan apa namanya menggunakan metode online, namun kita juga menyediakan
arti metode CAWI, yaitu Computer Assist Web Interviewing, di mana nanti untuk metode CAWI ini akan dihususkan kepada sekolah-sekolah seperti boarding school ataupun pesantren atau sekolah-sekolah yang memiliki kebijakan privasi data. Biasanya untuk yang memiliki kebijakan privasi data ini adalah sekolah international school gitu ya, yang mungkin orang tuanya tidak sudah memiliki aturan untuk tidak disebarluaskan gitu ya, tidak mau untuk disebarluaskan oleh pihak sekolah kemanapun. Jadi nanti bisa melakukan pengajuan untuk menggunakan metode CAWI dalam pelaksanaan survei penilaian integritas pendidikan ini. Nah, nanti setelah itu eh, eh, untuk yang Cawi sendiri, kita bedanya kalau untuk yang online, link survei itu akan diterima oleh responden terpilih langsung melalui eh, HP pribadi. Namun untuk Cawi di sini adalah email blast ataupun WhatsApp blast akan dikirimkan kepada pihak satuan pendidikan terpilih langsung. Jadi pihak sekolah nanti akan memfasilitasi dengan cara mungkin mengundang orang tua gitu ya, atau eh, eh, siswa untuk di sekolah dengan cara memfasilitasi dalam bentuk komputer atau mungkin HP gitu ya. Namun pada saat proses pengisian survei, responden ini dari mohon untuk tidak melakukan arahan dan intervensi. Ini nanti juga akan menjadi akan kita akan pantau gitu ya dalam pengisian survei. Harapannya pengisian survei tetap secara mandiri dilakukan oleh responden terpilih seperti itu di eh, fasilitas menggunakan fasilitas sekolah. Nah, selain metode online dan Cawi, kita juga menyiapkan metode CAPI, di mana untuk CAPI sendiri itu adalah yang wilayah T3 yang ada di area timur, Indonesia bagian timur, atau mungkin di pelosok-pelosok yang betul-betul tidak memiliki akses internet atau keterbatasan internet, sehingga kemudian nanti alurnya kan di eh, survei penilaian integritas pendidikan ini untuk datang ke sekolah membawa apa perangkat yang sudah kami kembangkan secara offline. Nanti akan eh, apa namanya, kita akan menyediakan perangkat-perangkat untuk pengisian survei secara CAPI gitu ya, langsung turun motor to CAPI gitu ya, di mana area-area ini memang betul-betul mungkin di provider gitu ya, karena memang di provider kan bisa kita kerjasama, mungkin bisa ngecek wilayah-wilayah nama mana yang dan lain sebagainya seperti itu, atau mungkin ada informasi dari satuan pendidikan menyampaikan langsung dengan PIC representasi dari KPK bahwa wilayah tersebut memang tidak ada sinyal sama sekali. Nanti kita kaji kembali, pelajari apakah betul atau tidak. Jika memang betul, baru kami melakukan koordinasi kembali melalui enumerator kunjungan tersebut. Nah, namun sebelum itu memang kita melakukan briefing ke enumerator terkait dengan tata cara pelaksanaan CAPI sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Sekaligus melakukan quality control terhadap satuan pendidikan yang ada dengan menggunakan CAPI. Nah, ini Bapak Ibu, call center yang kami sediakan dengan nomor yang ada di tampilan, mohon mungkin atau sebenarnya melalui link tree yang sudah pun Ibu admin yang ada di Zoom ini. Kemudian kita juga menyediakan 7 call center yang siap menjawab responden ataupun pihak satuan pendidikan yang siap dari jam 8.30 pagi hingga jam 10 malam seperti itu. Nah, ini mungkin slide-slide terakhir terkait dengan pengumpulan data populasi.
Karena tanpa ada data populasi, mustahil ya untuk dilakukan survei penilaian integritas pendidikan ini, dan mohon untuk diperhatikan Ibu, dashboard dalam bentuk pendidikan.kpk.go.id/SPI pendidikan. Ini kita sudah buat, tinggal bagaimana nanti dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dengan cara masuk ke akun dashboard yang sudah kami buat ini dengan tampilan kurang lebih seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Bagaimana cara masuknya? Yaitu dengan cara Bapak Ibu bisa masuk melalui password atau dan username yang sudah didaftarkan di SSO Dapodik ataupun SSO EMIS. Jadi email dan password eh, SSO Dapodik bagi negeri ataupun EMIS swasta keagamaan itu sama eh, yang bisa digunakan untuk masuk ke dashboard KPK seperti itu. Namun dengan catatan jika nanti akun Dapodik dan akun EMIS tidak bisa digunakan, Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan permohonan akses dan verifikasi dan menggunakan akun tersebut gitu, akun akun pengajuan yang baru selain dari Dapodik dan EMIS. Jika memang ada kendala seperti itu, Bapak Ibu. Setelah itu, step ketiga, setelah masuk menggunakan akun Dapodik ataupun EMIS, Bapak Ibu nanti akan melakukan submit data populasi dengan cara mengklik mulai pengumpulan data, pengumpulan data baru seperti yang ada di tampilan berikut. Setelah diklik, baru nanti akan keluar seperti yang ada di step 4 ini. Jadi kita akan menawarkan dua skema, yaitu skema offline ataupun skema online. Apa itu skema offline atau skema online? Skema offline sendiri di sini, eh, Bapak Ibu, untuk yang satuan pendidikan yang memiliki siswa yang banyak gitu ya, mungkin hingga 600 sampai 1000-an siswa untuk kelas 45, 78 dan 9 78 dan kelas 10 dan 11 itu Bapak Ibu bisa mengunduh file Excel di skema offline, kemudian nanti akan bisa Bapak Ibu di Excel tersebut diisi secara offline gitu ya, agar nanti tidak tidak berat mungkin komputernya dan lain sebagainya dalam melakukan submit data populasi. Nah, setelah dikerjakan secara offline melalui Excel yang sudah adisi memverifikasi nomor telepon dan eh, emailnya, baru Bapak Ibu bisa melakukan unggah dokumen yang telah dilengkapi. Nah, berbeda dengan skema online. Kalau skema online di sini Bapak Ibu bisa langsung mengisi di dashboard yang sudah kami sediakan seperti itu. Tidak perlu mendownload ataupun mengisi melalui file Excel secara offline. Bapak Ibu yang mungkin kecepatan sinyalnya sudah bagus di sekolahnya gitu ya, dan siswanya tidak banyak gitu, mungkin ini ideal bisa digunakan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya baik offline yang disediakan melalui Excel maupun yang online itu tampilannya di sini ada sheet pimpinan, ada tenaga pendidik dan ada peserta didik Bapak Ibu. Untuk yang pimpinan sendiri sudah ada list nama-nama pimpinannya, tinggal nanti Bapak Ibu hanya mengisi nomor WA dan email. Atau Bapak Wahyudi ini adalah kepala sekolah, ternyata sekarang sudah PLT, ya, merubah Bapak Wahyudi dengan Bapak PLT yang lain gitu ya. Nanti jabatannya juga masih bisa diedit untuk jabatannya. Kemudian tenaga pendidik juga gurunya sudah ada nanti, dan jika ada kasus gurunya ternyata ada tambahan guru hasil dari mutasi dari sekolah lain. Nah, ini bisa langsung ditambahkan di eh, sini Bapak Ibu. Atau selain itu ada peserta didik. Peserta didik sendiri di sini yang perlu ditambahkan selain nomor WA dan email itu ada
orang tua, nama orang tua peserta didik, dan nomor WA dan nomor email peserta didik, setiap peserta didik ada di eh, yang ada di list online ini sesuai dengan daftar yang ada di Dapodik dan EMIS seperti itu. Nah, ada beberapa catatan yang mungkin perlu diperhatikan untuk peserta didik. Untuk pimpinan dan tenaga pendidik, sifat WA dan email di sini wajib diisi menggunakan nomor WA dan email pribadi. Sementara untuk peserta didik, siswa di sini untuk emailnya tidak wajib diisi. Mungkin nanti bisa, jika memang tidak memiliki email, baik orang tua maupun peserta didik, itu bisa diisi oleh email eh, wali kelas gitu ya. Kemudian, jika memang nanti untuk peserta didik tidak memiliki nomor HP, biasanya untuk SD gitu ya, belum dibolehkan untuk menggunakan HP oleh orang tuanya. Ini nanti nomor HP-nya bisa sama dengan nomor HP orang tua Bapak Ibu. Namun sebaliknya, ternyata orang tuanya tidak memiliki HP, tapi anaknya memiliki nomor WA gitu ya. Nah, bisa nanti nomor WA orang tua itu bisa disamakan dengan nomor WA siswa ataupun anak tersebut. Nah, yang ketiga, apabila nanti jika ada kasus orang tua dan anak juga sama-sama tidak memiliki nomor WA, itu boleh nanti bisa meminjam atau memasukkan nama nomor WA kerabat gitu ya, atau mungkin ada kakaknya gitu ya, kakaknya yang memiliki HP itu bisa di input ke nomor HP anak dan orang tua tersebut, atau mungkin ada kerabat, dengan catatan nanti yang mengisi survei bukan kerabat ataupun kakak daripada siswa tersebut, namun tetap sesuai dengan nama-nama yang tercantum pada link kuesioner. Kalau memang link kuesionernya peserta didiknya atas nama Sohib gitu ya, berarti yang mengisi harus si sohib tersebut gitu, bukan kakak atau adik atau kerabat-kerabatnya. Termasuk juga orang tuanya juga berlaku hal demikian. Kemudian setelah pengumpulan data populasi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan monitoring dengan cara memantau apa saja data-data yang masih perlu diverifikasi ulang. Misal Bapak Ibu sudah melakukan eh, penguploadan data populasi 39 total entry-nya, namun ternyata yang valid hanya 38. Satu masih perlu diperbaiki, sehingga di sini ada 97% yang eh, kelengkapannya, jadi belum 100%. Nah, bisa dicek Bapak Ibu, sorry, bisa dicek Bapak Ibu, di sini ada satu perlu perbaikan, dicek, di scroll ke bawah, oh ternyata yang perlu diperbaiki adalah pimpinan sekolah. Nah, ketika diklik pimpinan sekolahnya ini, baru nanti akan menerima informasi dari dashboard ataupun dari sistem KPK Survei Penilaian Integritas Pendidikan. Pimpinan tidak valid, berarti ada kesalahan nomor yang perlu direvisi Bapak Ibu. Kemungkinan atau mungkin nomornya cuma diisi eh, 7 namanya hanya 81, ternyata cuma ditulis 281 gitu ya. Nah, ini nanti akan terbaca di dashboard sebagai data yang tidak valid Bapak Ibu, sehingga kemudian perlu diperbaiki oleh operator maupun pihak sekolah. Nah, setelah diupload dan sudah 100% data valid, Bapak Ibu bisa langsung submit, finalisasi, sorry, finalisasi, kemudian termasuk juga ada data narahubung ya Bapak Ibu yang perlu diisi. Data narahubung ini maksudnya PIC yang bisa menjembatani antara KPK dengan pihak sekolah. PIC sendiri itu tidak bisa berlaku untuk operator atau langsung kepala sekolah dan lain sebagainya, nanti sesuai dengan kebijakan pihak sekolah. Nah, setelah disubmit baru nanti akan muncul centang hijau berhasil dikumpulkan.
Nah, ini juga dengan dashboard yang sama, Bapak Ibu, sebelum masuk ke akun tersebut, mungkin bisa memantau setelah update data populasi, bisa memantau gitu ya. Oh, ini saya Jawa Tengah, diklik Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah ini wilayah 3 ya. Di, diklik di wilayah 3, terus kemudian Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah, dicek dengan cara mungkin bisa langsung mencari melalui NPSN ataupun nama sekolah, langsung muncul nama sekolahnya, statusnya apakah sudah melakukan eh, apa namanya submit data populasi atau belum. Nah, ini yang kuning-kuning start lakukan submit data populasi. Sehingga nanti dari tidak hanya satuan pendidikan yang bisa ngecek, dari mitra juga, dari dinas dan Kemenak juga bisa eh, dipermudah ya dengan cara melihat sekolah mana saja di provinsi ataupun kota kabupaten yang terdaftar di sebagai sampel, kemudian siapa aja yang masih belum melakukan data populasi sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk di-share ke setiap sekolah yang belum melakukan submit data populasi. Nah, setelah itu ini juga ada dashboard rekap ya. Rekap di sini bisa melihat Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan survei, baik itu targetnya, perolehannya berapa. Oh, targetnya ada 30 siswa yang terpilih. Yang mengisi baru 15, berarti masih ada 15 yang perlu mengisi. Nah, itu dikejar gitu kepada apa namanya siapa saja yang belum. Misal dari 2 orang tua belum mengisi, 10 dari apa namanya dari siswa, terus kemudian duanya dari guru gitu ya, atau mungkin dari ya dari guru gitu. Jadi nanti akan ada semuanya jelas siapa saja yang sudah mengisi jumlahnya ya, bukan nama-namanya, karena untuk nama-nama itu kita sudah dilindungi, sudah terikat dengan Undang-Undang Data Statistik Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi. Untuk nama-nama yang mengisi tidak kami akan share, nanti akan hanya yang kami share akan hanya jumlahnya ya, jumlah siapa saja yang jumlah target, terus jumlah yang mengisi dan jumlah yang belum mengisi seperti itu, sehingga itu nanti yang dijadikan bahan sosialisasi ke eh, apa setiap warga sekolah gitu, termasuk orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu sekedar informasi untuk pembagian wilayah ataupun klaster. Bapak Ibu untuk Jawa Tengah di sini masuk ke wilayah klaster 3. Siapa aja untuk klaster 3 di sini ada Jawa Tengah, ada DIY, ada Jawa Timur, ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nah, ini Bapak Ibu Mitra, sekedar informasi bahwa untuk PIC dari KPK itu eh, ada terbagi jadi 6 klaster juga. Untuk mitra bisa, jika ada kendala dan lain sebagainya, untuk melakukan koordinasi bisa menghubungi Ibu Ramdhani dengan nomor 0856 0055 4553 khusus untuk klaster 3. Selain itu, untuk Satdik, di sini klaster 3 ada Ibu Gita Lestari, bisa berkoordinasi baik itu di grup maupun eh, secara japri kepada Ibu Gita Lestari terkait dengan kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dengan menghubungi Ibu Gita Lestari di nomor 0821 1240 3878. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan barangkali ada apa namanya yang masih terlewat ya terkait dengan link absensi, kemudian background virtual background, materi sosialisasi, panduan penguploadan video, video panduan ya dalam mengupload data populasi dan lain sebagainya, termasuk juga informasi wilayah grup klaster 3. Ini bisa scan langsung melalui eh, barcode ataupun QR code yang sudah tersedia yang ditampilkan di depan layar Bapak Ibu semua. Monggo dipersilakan. Barangkali itu saja Bapak Ibu penyampaian materi sosialisasi pada pagi hingga siang hari ini.
Selanjutnya mungkin kami eh, memberikan kesempatan terkait dengan tanya jawab ya. Eh, Waktu dan layar dipersilahkan jika ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan gitu ya. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya, boleh melakukan menekan tombol raise hand Bapak Ibu. Ya, baik. Ini ada ada yang bertanya untuk dari SDIT Hidayatul Rahman 2 Pelupuk atas nama Bapak Faisal. Jadi apabila murid lebih dari 200 disarankan offline. Nanti disesuaikan saja Bapak jika memang lebih nyaman langsung offline, monggo disilakan. Tapi jika memang nanti lebih nyaman menggunakan Excel dalam penginputan data populasi bisa langsung mengunduh Excel yang sudah tersedia begitu Bapak. Kalau memang wifi-nya kuat gitu ya dan tidak akan terputus pada saat pengisian data populasi. Namun kalau misal sudah di-upload itu tidak akan hilang sih Bapak. Jadi nanti sesuai dengan preferensi Bapak Bapak Ibu masing-masing ya dalam penguploadan foto apakah menggunakan offline atau online dalam penguploadan data populasi. Ya. Oh ini ternyata banyak yang bertanya tapi di chat box ya. Monggo Bapak Ibu jika memang ada pertanyaan silahkan langsung open mic saja seperti itu biar nanti bisa sekalian silaturahim begitu Bapak Ibu. Ya ini dari MIS Salafiyah eh, Wareng 2 Dwi Marlina. Jadi terkait dengan, oke saya bacakan izin bertanya, tahun kemarin sekolah kami menjadi sampling tahun ini kenapa bisa ikut serta lagi. Betul Bapak Ibu, eh, ini eh, pertanyaan yang bagus sekali saya kira karena ini belum saya jelaskan terkait dengan sampling Satdik yang terlibat pada tahun 2024 dan 2026 itu memang secara random ataupun acak dari KPK sendiri bekerja sama dengan BPS melakukan random sampling kepada satuan pendidikan bisa jadi tahun satuan pendidikan yang mengikuti atau terlibat tahun 2024 ada dua kemungkinan bisa ikut lagi tahun 2026 dan eh, bisa tidak ikut lagi karena memang prosesnya acak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pertimbangan ikut lagi atau tidak itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekolah-sekolah yang terlibat dengan indikasi apa dan lain sebagainya tidak Bapak Ibu. Jadi memang terpilih saja secara sistem seperti itu. Ini sudah ditentukan oleh BPS dan bekerja sama dengan wilayah juga. Begitu. Ya, baik. Ini sudah ada yang resign dari SDN 2 Bodas, Ibu Wartiah. Monggo, Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya terkait dengan pengisian data nomor handphone siswa itu untuk Dikdasmen itu kan wajib. Lah, misalkan terkendala ada siswa yang tidak memiliki handphone itu kita mengisinya bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Baik, Ibu Wartiah, mungkin saya sampaikan kembali, Ibu. Jadi memang untuk SDN, seperti yang saya sampaikan bahwa ada beberapa kasus di pertengahan pelaksanaan survei ketika mengacu pada survei sebelum-sebelumnya, khususnya 2024, itu memang ada siswa yang tidak memiliki nomor HP, nomor WhatsApp gitu ya. Namun nanti kita akan memberikan pilihan, Ibu, jika memang siswa tidak
memiliki HP, orang tua memiliki nomor WhatsApp, itu bisa menggunakan nomor yang sama dengan nomor orang tua, Ibu. Sebaliknya, jika orang tuanya tidak memiliki nomor WhatsApp, tapi anaknya memiliki HP dan memiliki nomor WhatsApp, itu bisa disamakan dengan nomor orang tua dengan nomor anaknya, Ibu, Bapak Ibu. Nah, jika kedua-duanya ini tidak memiliki HP gitu ya, mungkin ada wilayah yang pelosok gitu ya, sehingga orang tua maupun anaknya tidak memiliki HP, itu bisa menggunakan HP kakaknya, nomor HP ataupun nomor WA kakaknya, ibu, saudara-saudaranya atau kerabatnya, yang nanti bisa membantu jika ada link masuk ke apa namanya eh, link survei dari SPI Pendidikan masuk ke nomor kakak atau kerabatnya, itu bisa disampaikan langsung ke responden yang terpilih. Karena setiap link itu nanti akan ada nama-namanya, Ibu. Jika dibuka nanti akan ada namanya. Jadi satu HP itu hanya menerima satu unit eh, link. Sorry, yang terdaftar hanya jadi satu satu kuesioner, Ibu. Jadi itu hanya untuk satu responden. Jadi tidak bisa digunakan ke banyak responden. Makanya harus dibantu nanti ketika kakaknya menerima link survei itu harus disampaikan ke pihak yang terpilih tadi, baik itu anak maupun orang tuanya seperti itu. Barangkali itu apakah menjawab pertanyaan Ibu Wartia atau ada yang mau ditanggapi, Ibu? Monggo. Ya, Pak. Terima kasih. Kebetulan saya berada di daerah terpencil juga yang kalau apa listrik mati itu sinyalnya nggak ada, Pak. Iya, baik. Mudah-mudahan ke Baik. depan itu ada sinyal masuk desa itu lebih lancar lagi ya, Pak. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih kembali, Ibu Wartia. Iya, Izin tambahan. izin menambahkan, Pak Oh Amir. iya, monggo. Silakan Bapak Diki. Ya, mungkin ini juga sedikit menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu yang ada di room chat. Nah, jadi kemungkinan mungkin ada ya siswa atau mungkin orang tua atau mungkin bahkan kerabat yang nggak memiliki HP, mungkin bisa menggunakan nomor HP sekolah atau email sekolah ataupun email guru atau nomor HP guru seperti itu. Jadi eh, Bapak Ibu nggak usah khawatir apabila tidak Bapak siswa maupun orang tua tidak memiliki HP, nanti bisa diisikan menggunakan HP atau email dari Bapak Bapak Ibu guru atau dari email atau nomor HP sekolah seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa diisikan sama saja juga tidak masalah. Jadi nomor sekolah atau email sekolah nanti diisikan sama saja juga tidak masalah. Nanti eh, Bapak Ibu yang menjadi PIC nanti mungkin bisa dikoordinasikan kepada eh, siswa atau orang tua siswa yang terpilih sebagai responden. Jadi ini nanti Bapak Ibu guru nanti kan eh, diminta untuk mengisi populasi. Jadi tidak semua siswa dan tidak semua guru ataupun orang tua yang nanti akan mendapatkan link survei. Jadi nanti akan kami eh, random sampling kembali. Jadi nanti yang bagi Bapak Ibu atau siswa maupun orang tua yang mendapatkan link survei itu yang akan terpilih menjadi responden. Jadi tidak semua data yang Bapak Ibu input di dashboard yang menerima link survei seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir apabila Bapak Ibu di sana siswa dan orang tuanya tidak memiliki HP, jadi bisa diisikan nomor HP ataupun email dari sekolah atau guru seperti itu. Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika memang tidak ada tanggapan dari Ibu Warita, mungkin saya akan eh, memberikan kesempatan kepada SDN 3 Celekatan ya, dengan monggo Bapak Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Iya.
Bapak Untung Subagio. Terdengar suaranya, Pak? Tadi Terdengar putus-putus, Pak. suaranya? Mohon maaf. Ya, halo, halo, Ya, terdengar? sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih pada Pak Amirul ya sudah memberikan waktu terhadap saya untuk bertanya. Eh, yang pertama, pertanyaan pertama itu kan kita nanti mengunggah dokumen untuk tenaga pendidik ya. Lah itu Ya, kalau sudah betul. diunggah, ya sudah diunggah, terus PTK tersebut itu mutasi, Pak. Dalam jangka waktu itu mutasi. Lah itu harus mengisi atau bagaimana untuk surveinya? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk eh, melanjutkan atau menerangkan tentang Mas Diki tadi, untuk responden nanti berarti ada pemilihan dari random gitu ya Pak, pemilihan lagi dari Ya, random. Begitu. Terima kasih untuk mohon jawabannya. Terima kasih. baik. Baik, izin Bapak, saya jawab ya Pak, terkait dengan pertanyaan pertama, ini Iya, bagus sekali Pak, terkait dengan mutasi ya. Karena sebelumnya belum iya. saya sampaikan ya di materi sebelumnya, terkait dengan guru ataupun tenaga pendidik. Sebenarnya pada prinsipnya Bapak, tugas dari sekolah itu mengupload semua data untuk khusus SDN ya. SDN ini kan yang diupload adalah kelas 4 dan kelas 5. Semua data siswa kelas 4 dan kelas 5. Itu kewajiban untuk sekolah. Kemudian selain itu juga tenaga pendidik. Nah, untuk tenaga pendidik seluruh guru ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada pimpinan sekolah dan siswa ataupun siswi dari orang tua siswa ataupun siswi dari kelas 4 dan kelas 5. Nah, itu pada prinsipnya mengupload data populasi atau tadi ya Pak, list dengan bahasa Bapak tadi, dokumen gitu, dokumen dokumen siswa dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu untuk kasus tenaga pendidik sendiri, jika nanti pada prosesnya saya coba mungkin akan share screen terkait dengan timelinenya ya Pak. Untuk timeline sendiri ada prasurvei Pak. Untuk prasurvei ini ada di pengumpulan data populasi. Jadi pengumpulan data populasi itu kami berikan waktu dari awal Januari ya. Mungkin sekarang udah akhir Januari ya Pak. Ada Januari hingga Maret. Jadi kurang lebih ada 2 bulan untuk melakukan pengumpulan data populasi. Namun walaupun ini sudah diberikan waktu 2 bulan bukan berarti nanti uploadnya Maret ya Pak. Jadi mohon diusahakan nanti di awal-awal Februari sudah secara berkala gitu ya mengupload data populasi yang sudah ada seperti itu. Sehingga nanti kalau misal pada pelaksanaan survei pada bulan eh, April dan Juli ada kasus di mana guru itu dimutasi, Bapak nanti bisa sampaikan ke apa namanya? Ke koordi koordinator ya atau mungkin PIC dari presentasi dari KPK dengan Ibu Gita nanti disampaikan kepada Ibu Gita bahwa ada sekolah ada guru yang mutasi. Sebenarnya Pak ini kan yang dijadikan sampel ini kan untuk menilai 1 tahun terakhir Pak. Sebaiknya memang nanti disampaikan ke guru yang baru mutasi mungkin di akhir Juli itu tetap mengisi sekolah eh, yang 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 ada di satuan pendidikan Bapak karena untuk menilai sekolah yang baru pindah itu tidak bisa Pak seperti Sekolah itu. sekolah awal gitu ya Pak. Sekolah awal ya Pak ya. Jadi tetap menilai sekolah awal karena kalau misal mau menilai sekolah baru itu juga masih tidak nanti akan bias Pak karena mereka dia kan baru mungkin beliau baru ya 1 atau 2 bulan gitu jadi masih belum secara holistik eh, guru yang baru mutasi itu masih belum bisa menilai layak untuk menilai sekolah tersebut seperti itu secara kaidah statistik begitu Pak. Kemudian untuk kasus yang kedua terkait dengan random sampling, betul Bapak. Jadi kalau misal untuk kasus SD ya, SD kan tadi kelas 4 dan kelas 5 saja. Untuk kelas 4 dan kelas 5, misal kelas 4 itu ada 50 siswa. Ini contoh saja ya Pak, karena kemarin ada beberapa saya
sampaikan contoh ternyata ditangkapnya oh hanya 50 ya yang diupload gitu. Ini Oh ya. contoh saja bahwa ada siswa misal kelas 4 50, kelas 5 50, jadi total kan ada 100 Bapak. Jadi nanti akan disampling ulang, tidak semua siswa itu akan dikirimkan kuesioner, hanya ada beberapa persen, maksimal 30% seperti itu yang terlibat dalam pengisian survei. Tapi tetap di random sampling ya Bapak. Jadi pihak sekolah itu tidak punya kewajiban, sorry, yang responden terpilih tidak punya kewajiban untuk memberikan informasi bahwa dia terpilih. Begitupun juga kepala sekolah ataupun pihak sekolah eh, tidak tidak disarankan untuk mencari tahu siapa saja responden yang terpilih. Dari pihak sekolah hanya bisa menyampaikan bahwa oh ini ada sekitar 30 siswa dari, sorry, ada 15 siswa dari 50 siswa yang terpilih kelas 4. Baru ada 10 yang mengisi, mohon 5 ini belum mengisi, mohon yang menerima WA dan belum mengisi silakan untuk mengisi kembali. Secepatnya untuk mengisi seperti itu. Kurang lebihnya ya seperti itu Pak. Apakah menjawab pertanyaan Bapak? Iya, iya Pak Amirul. Berarti ini berlaku juga untuk kepala sekolah ya Pak, kepala satuan pendidikan. Artinya ketika kepala satuan pendidikan kan mungkin saja dimutasi. Karena di SD kami Ya. aja itu dalam kurun waktu 5 bulan itu udah ganti PLT sampai 3 kali. Oh, Di SD kami, iya, baik, di baik. SD kami. Iya, 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 iya. Baik, Pak. Baik. heeh, terima Izin kasih. jawab ya. Betul, Pak. Jadi Ya, eh, nanti mungkin bisa kondisional ya, Pak, terkait dengan kasus itu. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa di lapangan. Kalau memang nanti pada statusnya sekarang ternyata PLT nih, Pak, bukan kepala sekolah, berarti yang ya dimasukkan nanti PLT. PLT-nya saja. Namun nanti di akhir, karena ini kan pelaksanaan surveinya masih di April ya, Pak. Kalau misal PLT-nya masih menjabat di bulan April gitu ya, ya berarti tetap 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 PLT-nya yang menjawab Pak gitu, karena kan masih belum ada pengganti daripada kepala sekolah gitunya ya. Iya, artinya belum ada definitif misalnya nantinya. Ya, betul betul Ah, Pak. ya. Terus di unggahan dokumennya itu perlu diperbaiki, direvisi atau tidak, Pak Amirul? Baik Pak, mungkin saya akan share ininya ya Pak. Sebentar. Contohnya ya, barangkali juga ini informasi yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang lain, kurang lebih tampilannya eh, seperti ini Bapak. Jadi nanti websitenya setelah diakses masuk melalui akun Dapodik dan Emis, itu Bapak akan tampilan dashboardnya seperti ini. Boleh dicek langsung. Ini untuk informasi dan lini masa, ini adalah materi-materi yang sangat bermanfaat Pak untuk Bapak Ibu semua, termasuk juga ini ada ruang diskusi, ada referensi dan panduan segala macam, ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua terkait dengan materi pendidikan anti korupsi. Kemudian untuk fokus pada pelaksanaan survei di sini masuk ke Nah, dari pengumpulan data populasi ini, Bapak bisa langsung mengupload data populasi dengan cara tambah pengumpulan. Nah, ini bisa skema offline dan skema online. Kalau misal nanti mau masuk ke skema online, di sini kita lihat skema online-nya sebentar. Ini sepertinya sinyal saya masih kurang Ya. bagus, Pak. Kalau yang online itu yang disarankan itu ya, Pak, yang jumlah siswanya sedikit begitu. Betul, betul, Pak. Nah, ini hanya Ya. dummy saja ya, Pak. Kalau misal akun Dapodik sudah emis, ini nanti list pimpinan, kemudian tenaga pendidiknya, itu semua sudah ada Pak di sini Pak. Jadi nama lengkap dari guru-guru eh, guru-guru satuan pendidikan itu sudah ada, termasuk jabatannya. Namun nanti kalau misal guru dua di sini ternyata di lapangan eh, perempuan gitu ya, tapi di sini ditulis laki-laki. Boleh Pak nanti diverifikasi Oh, diganti dengan perempuan. Kemudian ada jabatan.
Untuk jabatan sendiri sudah ada di sini ada guru, kemudian di sini apakah guru, kepala sekolah dan lain-lain sebagainya. Kemudian nomor WA. Ini nomor WA harusnya tidak ada ini Pak. Cuman karena memang ini dummy, jadi ini harusnya tidak ada. Jadi nanti diisi Pak semuanya dari setiap guru. Dan ini wajib ya Pak untuk diisi baik nomor WA dan emailnya. Nah, setelah itu ada peserta didik. Nah, untuk peserta didik sendiri ini jumlah siswa dari sekolah tersebut itu sudah ada di sini Pak. Nama-namanya sudah ada, kelasnya sudah ada sesuai dengan data yang diupload ke Dapodik ataupun EMIS. Kemudian gendernya sudah ada, tinggal mengisi nomor WA dan email siswa tersebut. Nah, selain itu ada nama orang tua yang nanti diisi oleh Bapak Ibu semua, karena ini dummy, sekali lagi saya sampaikan bahwa harusnya ini kosong. Nah, ini juga dimasukkan nama orang tua, kemudian gender, salah satu orang tuanya saja, Pak, baik bapak ataupun ibunya. Kemudian ada nomor HP, ada nomor WA, dan ada email. Nah, kasus yang tadi disampaikan pada ibu penanya pertama tadi terkait dengan nomor WA siswa, yang tidak memiliki nomor WA siswa itu bisa disamakan dengan nomor WA orang tua seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika memang nomor orang tuanya tidak ada, bisa disamakan dengan nomor WA siswa. Namun mungkin memang ini perlu effort ya Pak, perlu usaha yang lebih ya Pak. Jangan sampai nanti, ah udahlah dimasukin nomor WA siswa aja nih semua orang tua. Mohon di apa istilahnya, jangan seperti itu nanti ya Pak. Di nanti diusahakan untuk mendapatkan nomor WA orang tua karena nanti bisa jadi Pak ini nomor siswa dikirim dua-duanya nih link siswa dan link orang tua, tapi kadang siswanya kan tidak memperhatikan link survei untuk orang tuanya ya. Jadi dia hanya untuk mengisi siswa, orang tuanya yang tidak diisi, bisa jadi ini nanti akan berdampak pada target daripada pencapaian, Pak. Jadi orang tuanya banyak tidak mengisi karena kelalaian mungkin siswanya yang tidak menyampaikan ke orang tuanya gitu ya, sehingga kemudian nanti tidak mencapai target dari target awal gitu ya, pencapaiannya tidak sesuai dengan target. Sehingga idealnya ini memang jika memang orang tuanya punya nomor pribadi itu dimasukkan saja seperti itu. Namun nanti kalau misal dua-duanya, ada kasus dua-duanya ini tidak memiliki nomor HP, bisa Bapak Ibu menginput nomor kerabatnya gitu ya, kerabat dari orang tuanya ataupun siswa tersebut. Namun jika memang ternyata sudah diusahakan kok tidak ada gitu ya, dalam satu tetangga tidak memiliki punya HP atau tidak direkomendasikan oleh siswa tersebut, kakaknya juga tidak punya HP, kemudian saudaranya juga tidak punya HP, bisa mungkin diisi dengan nomor WA wali kelasnya gitu ya Pak, wali kelasnya. Namun dengan catatan wali kelasnya juga bisa menjembatani ya link survei ini kepada siswa maupun orang tua tersebut. Prioritas utama memang semuanya ini nomor WA baik orang tua maupun siswanya ini semuanya milik pribadi, HP pribadi begitu Pak. Nah, ini juga berlaku untuk email ya Pak. Untuk email di sini bisa di jangan mohon diusahakan jangan dikosongkan. Nanti bisa emailnya kalau memang tidak ada email untuk siswa dan orang tua ini bisa diisi dengan email wali kelas ataupun operator seperti itu ya Pak. Kurang lebih begitu Pak penjelasan kami. Apakah ada tanggapan? Monggo. Oke, Bapak, terima kasih atas pencerahannya sudah sedikit jelas, Bapak. Terima kasih. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih kembali Bapak. Mungkin ada pertanyaan lain yang masih belum clear Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan survei ini mulai dari prasurvei hingga akhir pelaksanaan survei. Apakah ada yang mau ditanyakan atau memang sudah nyoba-nyoba ini dashboard link dashboard yang sudah kami tadi sampaikan?
Apakah ada kendala tidak bisa masuk melalui SSO Dapodik atau EMIS? Boleh disampaikan yang sudah coba-coba link dashboard dari KPK atau bagaimana? Ada apa pertanyaan-pertanyaan lain yang tadi mungkin kelewat Bapak Ibu? Monggo. Baik, jika tidak ada, mungkin ini juga bertetapan pada hari Jumat ya. Orang-orang banyak yang Jumatan. Mungkin sebelum saya tutup, ada tambahan informasi dari Bapak Diki Jerry. Monggo dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Amirul Auster. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pengisian data populasi ini nanti kami berikan waktu sampai Maret ya Bapak Ibu. Sebenarnya maksimal April, cuma di April itu nanti kita sudah melakukan pengiriman link survei Bapak Ibu. Jadi nanti secara paralel nanti kita kirimkan link survei melalui WhatsApp dan email. Nanti mungkin akan Bapak Ibu nanti di bulan April nanti mungkin bisa dicek secara berkala apakah sudah menerima email atau menerima WhatsApp. Nah, itu tadi juga sudah dijelaskan untuk WhatsApp itu yang centangnya biru ya Bapak Ibu. Nanti sesuai nomor yang sudah dijelaskan oleh Pak Amirul tadi. Nah, untuk kasus yang apabila siswa atau orang tua yang tidak memiliki HP, nah nanti mohon bantuannya untuk Bapak Ibu nanti inputkan nomor HP maupun email dari sekolah atau email dari Bapak Ibu sebagai PIC sekolah. Nah, nanti untuk dikirimkan link survei. Nah, nanti untuk di link survei tersebut nanti akan ada nama siswa maupun nama orang tua yang akan mengisi survei Bapak Ibu. Nah, jadi nanti minta tolong dikoordinasikan untuk pengisian surveinya. Nah, untuk itu kami mohon juga eh, dari Bapak Ibu untuk tidak mengarahkan jawaban pengisian ya Bapak Ibu. Jadi hanya istilahnya mengkoordinasikan untuk peminjaman HP atau untuk peminjaman dari komputer sekolah seperti itu juga kita perbolehkan. Yang penting tidak ada intervensi, tidak ada pengarahan jawaban dari Bapak Ibu selaku PIC yang ditugaskan di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan kembali yang mungkin belum jelas, nanti bisa menghubungi PIC sesuai wilayah yang sudah dipaparkan di materi tadi. Mungkin bisa dicek kembali untuk link di link tree tadi, link absensi maupun link materi maupun ada juga video tutorial untuk pengisian data populasi eh, berada di link tree semua seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon bantuannya, kami mohon partisipasinya untuk mensukseskan kegiatan survei penilaian integritas pendidikan 2026 ini. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih atas tambahannya Bapak Diki Jerry. eh oke, baik. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, saya ingatkan bagi yang masih belum absen, monggo dipersilakan untuk melakukan absensi karena nanti kami akan cek siapa saja satdik yang sudah tersampling namun tidak melakukan absensi ya. Jadi mohon untuk melakukan absensi. Absensinya semuanya ada di apa link link tree ya yang sudah dikirimkan oleh admin yang ada di chatbox seperti itu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semua hal pertanyaan yang belum dimengerti dan ada kendala dan lain sebagainya bisa langsung menghubungi Ibu Gita atau mungkin bisa disampaikan di grup. Yang belum masuk grup mungkin bisa langsung masuk grup. eh apa namanya agar bisa bersilaturahim di grup tersebut seperti itu. Baik,
terima kasih banyak dan mohon maaf Bapak Ibu jika memang dari kami ada kesalahan baik tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan secara tradisi dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf, mungkin akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.